pemilih PDIP itu dominan memilih Ganjar. Itu temuan kita tadi dari data yang kita baca. Itu artinya tidak ada pilihan lain bagi PDIP. Mau siapa lagi gitu selain Mas Ganjar? Artinya kalau aku yakin PDIP itu sudah Mas Ganjar. Cuma nanti siapa wakilnya. Nah soal wakil, ternyata ada juga realitas politik yang mengatakan wakil itu bisa lepas dari variabel tadi, logistik, partai, dan elektabilitas. Contoh Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin di injury time last minute itu tidak masuk dalam potret kecup injurnya elektabilitas partai, tapi dia bisa menjadi cawapres. Mungkin saja nanti misalnya Mas Ganjar mencari simulasi dari, dan kita tahu Bu Mega, Pak Jokowi dia ahli strategi. Bisa saja dia mengambil nama misalnya nasionalis religius yang diambil sentimen. Misalnya Habib Lutfi misalnya. Itu mungkin saja gitu. Artinya di luar skenario hasil elektabilitasnya temuan Voxpol bahwa wapres yang paling potensial itu ada Sandiaga Uno dan AHY. Tapi dari sekian simulasi yang kita coba, baik simulasi tadi 4 nama, simulasi 3 nama, simulasi 2 nama, ketika dipasangkan, kalau tadi mereka head to head atau diadu tiga calon presiden itu kompetitif dinamis. Tapi begitu masuk wakil presidennya, ketika di otak-atiknya namanya Sandiaga Uno dengan AHY dengan Ridwan Kamil, itu kelihatan bahwa dari beberapa simulasi, bahkan dari 6 sampai 7 simulasi itu hanya Mas AHY itu hanya kalah dari 3 simulasi saja. Dan hampir di 2 simulasi menang mutlak dengan Anies gitu. Dan termasuk 3 simulasi, hanya 2 simulasi, kalau nggak salah 3 simulasi kalah. Tetapi itu menunjukkan bahwa faktor Anies itu sangat bergantung kepada irisan cawapresnya. Nah itulah yang kemudian tidak bisa main-main, harus kalkulasinya matang, harus matematika politiknya clear. Ini tidak bisa menghitung berdasarkan buah baju gitu. Jadi politiknya bagaimana mereka mencari cawapres yang ideal itu harus betul-betul terukur. Ada indikator yang jelas, ada KPI yang jelas. Nah ini dalam pilpres bisa saja tadi 3 variabel nggak masuk. Terakhir saya Januari nanti kan katanya PDIP mau rakornas dan akan ngasih keputusan. Berarti aku yakin tadi nama Pak Ganjar akan dikeluarkan, Pak. Kalau saya melihat dari basisnya tadi bahwa splitnya kalau di luar PDIP itu kalau mengambil Ganjar itu akan splitnya tinggi sekali terhadap PDIP. Jadi kalau pemilihnya basisnya, kalau kita lihat datanya Bayero tadi basis pemilih Ganjar itu PDIP. Pemilih PDIP memilih Ganjar. Nah itu kliknya di situ. Nggak ada pilihan lain. Mas berarti tadi menyandingkan ada simulasi antara capresnya Puan, capresnya Ganjar, hanya tes ombak sejauh mana Puan dan Ganjar? Yes, persis. Kita hanya memastikan bahwa seberapa besar sih, karena memang partai ID kita kan tadi rendah ya 13%, artinya kemenangan Pilpres besok ditentukan oleh figur, kandidat, atau tokoh. Nah Mbak Puan kan sebagai figur, tokoh, kandidat. Tapi ketika kita simulasikan dengan berbagai simulasi, ini tidak ada angin segar gitu. Semuanya tercecer gitu. Tidak ada yang bisa membantu. Bahkan disimulasikan dengan siapapun itu tidak mendongkrak elektabilitas capresnya. Inilah kesulitannya PDIP ketika memang harus memaksakan. Kalau ingin memenangi Pilpres nanti, kantong-kantong provinsi mana yang harus dikuasai capres nantinya? Jawa adalah kunci ya. Artinya kalau bicara tentang Papua, tentang Pak Jokowi kemarin ke Kalimantan, itu hanya gimmick politik saja. Tapi kunci Jawa adalah 6. Lumbung elektoral ada pada Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI, Banten, dan Jawa Barat. Nah kita masing-masing mereka kan punya basis wilayah sumber elektoralnya. Sumber elektoralnya Anies ada pada DKI, Banten, dan Jawa Barat. Hasil temuan kita. Sumber elektoralnya Mas Ganjar ada Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, NTB, dan Bali. Nah, sumber elektoralnya Pak Prabowo itu menyebar, sebarannya relatif lebih merata. Bang, ini soal tadi kan Pak Anies Baswedan ini